Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang mulia, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang baik yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu lewati apapun Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus untuk orang-orang yang pernah datang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu sehingga kami bisa menemui mereka Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat surgawi, berkat duniawi yang telah Kau sediakan bagi kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya sampai anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya hal-hal yang baik yang telah Kau berikan kepada kami selama ini Tuhan, membuat kami selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Semua itu karena pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah Yesus, beracaralah. Biar Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Penuhi hati kami Yesus, berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan bahas, renungkan ya. Perikop selanjutnya kita akan baca di Matius pasal 24 ayat 1 sampai 28. Ditulis juga di Markus di pasal 14 ayat 14 sampai 23. Lukas di pasal 21 ayat 20 sampai 24. Kita akan baca. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerubut. Amin ya. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus pasal 13 ayat 3. Ayat 14 sampai 23. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ini yang ditulis oleh Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan ada datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ini yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Khotbah tentang akhir zaman ditulis seperti ini ya. Yang ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Ditulis juga di sini ya. Ada keterangan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi saat ada kesusahan-kesusahan seperti itu, Tuhan Yesus sudah mengajarkan apa yang harus dilakukan. Saat ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan pernah percaya. Karena berita itu juga Tuhan katakan itu akan ini ya. Dikatakan di ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, Tuhan katakan masa itu, kesengsaraan itu akan sangat panjang sehingga bisa memusnahkan semua orang. Tapi karena ada orang-orang pilihan, maka masa kesusahan atau masa kesengsaraan tersebut dipersingkat. Kita ingat saat Sodom dan Gomora mau dihancurkan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus, Tuhan ya
berkata dalam hati, karena Abraham itu mau jadi ini ya, sudah diberi janji oleh Allah ya bahwa akan jadi bapak bangsa-bangsa. Maka Tuhan Yesus menghormati Abraham, maka menceritakan apa yang akan dilakukan. Jadi saat itu kita pernah baca ya, Sodom dan Gomora tuh orang-orangnya tuh banyak melakukan kejahatan. Banyak orang sesama jenis melakukan hubungan perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Terus juga di situ juga pernah kita baca juga Allah juga katakan bahwa karena mereka itu berfoya-foya atau tidak peduli dengan orang yang kesusahan. Bukan hanya soal hal yang tidak baik itu tadi ya, hal yang di mata Tuhan tidak baik atau sering kita dengar itu kenajisan. Mereka juga melakukan di mana mereka tidak juga peduli sama orang-orang yang kesusahan. Itu Allah sudah dengar. Banyak yang mengeluh soal itu. Banyak orang yang berdoa mengeluh kepada Allah. Kemudian saat mau menuju Sodom dan Gomora, karena Allah menghormati Abraham yang akan menjadi bapak bangsa-bangsa, diceritakanlah mengenai ini. Kemudian Abraham berdoa. Karena di situ ada saudaranya juga ya. Kita tahu kisahnya. Dimana kalau ada 50, kalau sampai ada ini, Tuhan Abraham bernegosiasi. Nego kepada Allah. Dan karena Allah menghormati Abraham, Allah kan Tuhan yang tidak bisa mengingkari perkataannya sendiri. Karena Abraham, bangsa Israel diberkati. Sampai Tuhan Yesus disuruh turun untuk menyelamatkan bangsa pilihan. Itu Allah kita tuh seperti itu. Kalau ada orang pilihan di antara manusia-manusia, beruntunglah umat manusia. Karena Tuhan katakan sendiri, masa kesengsaraan itu bisa membunuh semua umat manusia. Tapi karena ada orang-orang pilihan, masa kesengsaraan itu dipersingkat. Itu juga kejadiannya tuh juga seringkali sudah ditulis. Di kitab Taurat. Itu Allah kita yang tidak bisa mengingkari apa yang dijanjikan. Itu Allah kita. Allah kita itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi penting bagi kita untuk mengajari apa? Anak-anak cucu kita. Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Orang pilihan manusia, manusia hatinya bisa berubah. Tapi kalau Allah, hatinya itu tidak akan pernah berubah. Bahkan saat Daud melakukan kesalahan, Daud diampuni, tetap disayang Tuhan walaupun dosanya itu harus ada resikonya. Segala dosa itu ada resiko. Tapi saat orang pilihan itu bertobat, Tuhan tetap sayangi, Tuhan tetap selamatkan. Itu pentingnya kita untuk apa? Mengajari anak-anak kita. Saat ada orang pilihan Allah, pilihan Tuhan, selamatlah generasi saat itu. Itu Allah kita yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi penting untuk mengajar anak-anak kita untuk bisa menjadi apa? Pilihan-pilihannya Allah. Itu penting bagi kita. Mungkin kalau yang tidak punya kepercayaan seperti kita juga tidak akan memikirkan seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kita tahu Allah kita. Allah kita itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya.
Ini yang Tuhan katakan. Kalau ada pilihan orang-orang pilihan, kesengsaraan yang seharusnya bisa memusnahkan umat manusia dipersingkat. Jadi penting bagi kita untuk apa? Mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk penting menjaga diri agar bisa menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Setidaknya kita bisa menolong keluarga kita, orang-orang sekitar kita, kota kita, bangsa kita, atau bangsa-bangsa yang mau. Penting bagi kita untuk bisa mengajarkan anak-anak kita. Bahkan dari keluarga yang bukan pelayanan seperti keluarga kami. Bahkan mungkin kalau dianggap dunia juga penuh dosa. Tuhan bisa memilih. Itu Tuhan kita. Kalau orang bilang orang tuanya melakukan kenajisan dosa, tapi kalau sudah di tangan Tuhan, Tuhan Yesus bisa sucikan. Itu Tuhan kita. Seperti Saulus. Saulus itu membunuh orang-orang Kristen. Dikejar sampai lubang tikus. Tapi Tuhan bisa pakai. Itu Tuhan kita. Penting bagi kita untuk mengajar anak-anak kita. Saya percaya ayat ini, apalagi tentang akhir zaman, pasti sudah dipelajari oleh orang-orang yang tahu tentang Injil, tentang Taurat, fasih tentang ini, mungkin hafal di luar kepala. Tapi penting bagi kita untuk mempraktekkannya. Latih anak-anak kita. Manusia itu kan berusaha. Nanti Tuhan yang menggenapkan. Kita imani itu. Kita imani anak-anak kita itu semuanya pilihan Tuhan. Di mana ada anak-anak kita, bangsa-bangsa diselamatkan. Kita imani itu. Kita kasih tahu anak kita, ini loh. Daud yang menggembalakan 23 ekor domba aja dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa. Bangsa besar. Itu Tuhan Yesus kita. Allah kita itu seperti itu, yang tidak akan berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus. Tuhan kita itu nyata. Allah kita itu segan sama orang yang dipilihnya, menghormati. Karena apa? Allah kita itu tidak bisa menyangkal perkataannya. Manusia dipilih manusia bisa berubah. Tapi Allah kita dari dulu, sekarang tidak akan pernah berubah. Selamanya juga tidak akan berubah. Orang pilihan Tuhan bisa disepelekan manusia, tapi orang pilihan di mata Allah, Allah segan, Allah menghormati. Kenapa? Allah kita itu tidak bisa menyangkal perkataannya. Bahkan saat mau menghukum suatu kota, ketemu Abraham, berkata dalam hati, Abraham akan menjadi bapak segala bapak bangsa-bangsa. Maka Allah menceritakan apa yang akan dilakukannya berdasarkan keluh kesah dari orang-orang zaman itu yang melihat dosa-dosa yang dilakukan orang-orang di Sodom Gomora. Kalau saja ada 10 orang seperti yang didoakan Abraham, Sodom dan Gomora itu bisa selamat. Itu Allah kita. Amin ya. Suatu pasal yang pasti sering dipelajari oleh ahli-ahli Injil atau Taurat. Tapi bagi kita yang mencintai Tuhan, kita tahu Allah kita itu tidak akan berubah. Selama ada orang-orang yang mencintai Tuhan, pilihan Tuhan,
penderitaan yang seharusnya bisa membunuh orang-orang dipersingkat. Itu Allah kita. Ajari anak-anak kita untuk apa? Mengenal Allah kita, mencintai Allah kita. Allah kita itu yang nyata, benar-benar berbicara. Berbicara salah satunya kepada saya, orang yang menurut dunia kecil, tapi Tuhan berbicara lewat 3 pendeta besar. Bayangkan, kalau Tuhan mau nolong, orang yang tidak kita kenal aja bisa ngomong ke kita. Itu Allah kita. Amin ya, kiranya apa yang kita baca hari ini bisa menguatkan kita untuk mengajar anak-anak kita agar menjadi apa? Orang-orang pilihannya Allah. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin ya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala perkataanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala firman Tuhan yang telah Kau perkatakan, dicatat oleh rasul-rasulmu, menjadi pelita bagi kami, menjadi petunjuk bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan tidak bosan-bosan kami berdoa, biarlah setiap apa yang kami baca, dengar, renungkan hari ini menjadi benih yang baik yang kami taburkan di hati kami, yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat berbuah lebat Yesus, berakar kuat untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Tuhan, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan apapun yang kami lakukan selama kami hidup, pekerjaan atau proyek-proyek yang Kau titipkan selama kami hidup di dunia ini Tuhan, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya untuk-Mu, sebagai ibadah kami kepadamu, sehingga hikmat-hikmat mengalir Tuhan. Kau berikan berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau berikan segala jalan keluar-Mu Yesus. Dan kami juga berdoa Yesus, selama kami di bumi ini nih, di keluarga, untuk anak kami, keluarga besar kami, di pelayanan kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, dimanapun Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, berikan kesembuhan, mujizat, terobosan kesehatan. Mujizat masih ada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan, buka-buka pintu rahim kami Yesus. Apapun yang menutupi Tuhan, buka Yesus, berikan kami hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Apapun yang masuk dalam tubuh kami Tuhan, biarlah kami bertanggung jawab Tuhan. Biarlah kebaikan saja yang kami masukkan ke dalam tubuh kami, sehingga kesehatan ini menunjang untuk melahirkan anak-anak yang benar-benar dapat menjadi saluran berkat-Mu Yesus. Oh Yesus, lindungi Tuhan ibu-ibu ini Tuhan dari apapun Yesus. Beri kesehatan Tuhan. Apapun yang tidak baik Yesus, Kau ubah menjadi kebaikan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sehatkan seprema dari pasangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau tutup bungkus kami Tuhan, tubuh kami, kandungan kami, untuk melahirkan anak-anak yang takut Kau, cinta Kau, dapat menjadi saluran berkat-Mu, mencintai keluarganya seperti dia mencintai Kau. Dan kami berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup Tuhan, berikan kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, takut Engkau, cinta Engkau, sehingga bisa mencintai kami seperti dia mencintai Kau. Pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang benar-benar bisa membawa kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak kami, keluarga besar kami Tuhan, di pelayanan, dimanapun, di pekerjaan, dimanapun kami Kau tempatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup yang menghimpit, berikan terobosan-Mu, berikan mujizat-Mu, berikan jalan keluar-Mu, berikan kebaikan-Mu Tuhan, berikan hal-hal yang baik.
Dan biarlah pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami Tuhan, menyertai kami. Berbicaralah Yesus kepada kami Tuhan, berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.